Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wa hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati fadilah beserta jajaran para asatidz para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada faduka alam habibana karim wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Kemarin masih meneruskan maqalah yang ke-35. Sedikit lagi. Summa lam anna aslal juhdi. Ini akan menjelaskan tentang asal, pokok atau pangkal daripada zuhud. Summa lam, kemudian ketahuilah oleh kita semuanya. Madatu lam la tu'ta illa li siddatil itina. Dalam ilmu usul tidaklah diletakkan kalimah i'lam kecuali sesuatu yang setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan dengan sebenar-benarnya. Suma'lam, suma'lamu, ya, fi'il amar bentuknya mufrad tapi hitabnya jamak. Nih, ketahui oleh kita semuanya, anna aslal juhdi, sesungguhnya pangkal zuhud, sesungguhnya asalnya juhud, al-ijtinabu anil maharim, al-ijtinabu anil maharami, menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah. Kabiriha wa shagiriha, baik yang besarnya ataupun yang kecilnya. Besar kecil kita wajib menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini asal mula daripada juhud. Jadi menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam aturan agama Islam ada halal, ada haram. Kata Rasul, innal halal
bayyinun wal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Cuma yang ada di tengah-tengahnya amrun mutasyabih sebutnya, sesuatu yang masih abu-abu. Justru manusia ini suka mengada-ngada, padahal hukum itu mudah. Ya, sebenarnya yang bikin susah hukum itu sebenarnya manusia itu sendiri, kita yang bikin pusing. Gitu ya. Udah jelas-jelas banyak makanan yang halal, masih nyari hukum perkara yang masih abu ini halal apa haram. Pusing banget itu ini. Padahal yang halal juga masih banyak. Ngapain nyari-nyari yang masih remeng-remeng. Allahu Akbar. Perkara yang subhat, Pak. Perkara yang subhat itu lebih cenderung sekali mendekati kepada yang haram daripada yang halal gitu. Makanya nih orang-orang yang benar-benar hafif, selektif dalam hidupnya, nah itu sangat menjauhi sekali perkara-perkara yang masih remeng, masih subhat, masih abu-abu. Nah di sini asalnya pokoknya daripada zuhud kita terhadap dunia itu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, li'anna man la wara'a lahu la yasihu lahul juhdu. Nah, kenapa kita itu harus benar-benar selektif, apik dalam segala sesuatu? Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki sifat wara', orang yang tidak memiliki sifat apik dalam hidupnya, selektif dalam hidup, la yasihu lahu juhdu, maka tidak sah juhud bagi orang itu. Gitu ya. Maka kalau kita masih gitu ya, hidup kita itu masih serampangan, segala macam masuk gitu, segala macam kita lakukan gitu. Jangankan bahasanya hal-hal yang bahasanya diharam, yang subhat itu senang banget. Nah itu la yasihu lahul juhdu, bagi orang yang seperti itu tidak sah baginya zuhud. Masya Allah. Makanya kita sebisa mungkin sekuat tenaga itu ya, kita jauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang zuhud, yang subhat juga kita tinggalkan. Selanjutnya, wa adau jami'il faraid yasiriha wa asiriha. Kemudian asal pokok atau pangkal daripada zuhud itu adalah ada jami'il faraid, melaksanakan atau mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu laksanakan semua yang wajib. Tuh, jami, ya, semuanya tidak terkecuali. Semuanya yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala laksanakan dengan sebenar-benarnya, dan ini pangkal pokok daripada zuhud. Kalau yang mengatakan saya zuhud, sholat masih belang-belang katanya, puasa ya kadang-kadang, zakat ya banyakan yang gak doyan dibandingkan. Masya Allah, padahal banyak uangnya tetapi nggak mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah ini orang-orang yang seperti itu jauh daripada zuhud. Masya Allah. Ini jadi asal pokoknya itu laksanakan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa gitu ya? Kenapa ini harus sekali kita harus menjalankan segala sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yasiriha wa asiriha, yang mudah ataupun yang sulit sekalipun harus kita laksanakan tuh. Dan kadang
Sholat kira-kira menurut kita mudah apa sulit? Sholat nih, menurut kita, kalau menurut kitanya yang udah biasa istiqomah mulajamah mudah Pak, tapi bagi sebagian orang berat. Betul gak? Bagi sebagian orang berat, apalagi kelas berat nih subuh, kelas berat nih. Apalagi siangnya gitu ya, udah kerja insya Allah capek dan sebagainya. Itu bahkan subuhnya lepas itu, lewat bangun-bangun jam 7 gitu. Setiap hari tidak pernah sholat subuh seperti itu. Tapi di KTP-nya agama Islam. Gitu ya. Jadi bagi sebagian orang sholat itu berat. Innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Awas nih. Ini dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman sesungguhnya sholat itu berat. Ya, lakabiratun itu berat sekali. Illa alal khashiyin. Tuh, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka lah orang-orang yang menginginkan cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yazun itu yakin gitu ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu mudah. Itu ya, Masya Allah. Dan memang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak makanya itu. Makanya ketika ada pelarangan dan sebagainya, Masya Allah sedih Pak. Betul. Pasti kita akan sedih, nangis Pak. Kenapa? Karena kebiasaan yang menjadi rutinitas kita itu dilarang, dibatasi dan sebagainya, Masya Allah. Tapi ada juga yang orang koar-koar gitu ya. Kenapa sih masjid itu harus ditutup? Kenapa kegiatan agama itu harus dibatasi? Tapi orang yang berteriak itu orang yang tidak pernah sekali mengikuti kegiatan di masjid. Itu ya Allah. Itu cuma apa sebutnya? Numpang tenar aja. Ya, Masya Allah. Nah makanya sholat aja gitu ya. Yang kita anggap itu mudah, tetapi bagi sebagian orang berat. Begitu pula dengan puasa, begitu dengan zakat, sedekah, haji dan umrah. Mungkin bagi sebagian daripada kita mudah melaksanakan, tetapi bagi sebagian yang lain berat. Seperti itu. Selanjutnya, li'anna man la taubatan lahu la tasihu lahu al-inabah. Masya Allah. Karena sesungguhnya orang yang tidak pernah bertaubat, la tasihu lahul inabah, maka tidak sah gitu ya, kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fataubat wa al-qiyam bi kulli huquqi rabb. Apa taubat itu? Di sini yang dimaksud dengan taubat huwa al-qiyamu bi kulli huquqi rabb. Itu ya, menjalankan atau mendirikan segala sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kadang kita banyak nuntut hak kita gitu. Tetapi kita lupa gitu ya, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana apa hak Allah itu? Yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuhi hak Allah. Itu ya, nanti Allah akan memudahkan untuk kita hak kita. Kan gitu bahasanya, itu ya. Kalau bahasa dalam rumah tangga tuh harus tahu hak kita, hak istri kita, hak anak kita dan sebagainya. Ketika terpenuhi hak-hak istri, hak anak kita, otomatis nanti hak-hak kita juga akan terpenuhi. Betul gak? Satu aja contohnya gitu. Agak seret gitunya. Belanja ini ada ibu-ibu gak? Kira-kira yang jadi hak kita gampang apa dipersulit kira-kira? Ya Allah, yang biasanya pagi-pagi kopi kan,
Ini kemana kopi ya? Nyuruh kopi sudah 1 jam nggak datang-datang. Ya Allah. Ternyata apa? Kita itu tidak memperhatikan haknya daripada istri kita dan anak-anak kita. Masya Allah. Itu yang kecil aja gitu ya. Sama halnya dengan apa? Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka penuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya wal inabah. Nah sedangkan inabah, kata inabah huwa ikhrajul qalb minadz-dzulumati syubhatu. Ya, al inabah itu ikhraj itu keluar, mengeluarkan hati kita min dzulumati syubhat, dari kegelapan-kegelapan syubhat. Ya. Jadi kegelapan-kegelapan perkara-perkara syubhat itu dikeluarkan hati kita. Masya Allah. Jadi bahasan yang dikonsumsi itu benar-benar yang halal, 100% halal. Itu makanya ketika kita makan sesuatu itu dilihat dulu nih, ini halal apa enggak gitu. Allah. Kenapa? Karena sekarang itu nih kadang orang itu ya tidak memperhatikan yang halal dan yang haram, apalagi makanannya itu buatan orang lain. Ini itu ya. Makanya kalau guru-guru itu Masya Allah sangat selektif sekali gitu, seperti memakan daging dan sebagainya. Apalagi yang dimakan, dikonsumsi itu tidak pernah dilihat gitu, cara motongnya, siapa yang motongnya, siapa yang ngolah dan sebagainya. Itunya. Kalau kita main makan baik gitunya, yang penting lezat. Gitu betul gak? Yang penting enak sekali gitu. Tuh masakannya enak sekali, rame. Padahal kita nggak tahu gitu. Dia dari asal mulanya pemotongannya, siapa yang motongnya, yang ngurusinnya kan gitu. Kenapa? Karena katanya Allah benar apa enggak gitu. Mudah-mudahan hoak gitu ini. Katanya cara motong ayam saja katanya itu si lehernya itu dibelit-belit gitu. Jadi ditusuk. Jadi kalau 3 leher ayam itu sekali tusuk tes gitu ya. Terus disediakan air yang mendidih di bawah. Tuh, jadi matinya itu digodokan air, bukan karena potongan tadi. Kan harus terpotong hulkum dan murinya gitu kan si itu. Ternyata matinya itu di dalam itu orang-orang Nasrani yang ngajarinnya. Itu ya, orang-orang Nasrani buat apa? Buat makanan konsumsi orang-orang Islam. Gitu. Pernah kita ngelihat ke pasar gitu caranya motongnya gimana sih? Ini orangnya baca bismillah apa enggak motongnya kan gitu. Nah, kan gitu. Masya Allah. Makanya dalam ilmu fikih nih ada solusi para ulama itu. Ketika kita masih ragu-ragu apakah ini halal atau haram, maka awali dengan bismillah. Cuman baca bismillah itu yang suka lupa. Makannya lezat nih, wah ini lupa bismillah. Ingatnya ketika sudah habis. Waduh, udah habis piring gitu ya. Tadi baca bismillah Pak enggak? Ya kan? Tuh. Ulang lagi gak apa-apa. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ya Allah. Karena sifat kita, benar gak? Emang al-insan mahlul khata wa nisyan. Karena kita mah suka lupa. Iya, suka lupa dan emang suka benar-benar lupa. Gitu. Allah. Maka hati-hati, ini hati-hati. Itu satu contoh yang kecil saja. Itu. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar waro gitu ya, Masya Allah, itu benar-benar harus melihat dulu gitu cara motongnya dan cara pengolahan dan sebagainya. Masya Allah, itu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita ya untuk lebih berhati-hati. Bagusnya kalau bagusnya gitu. Jadi kita kalau beli ayam itu yang masih hidup gitu ya. Masih hidup kita yang nyembelihnya. Gak bisa lagi kita nyembelihnya, gak tega. Gitu ya. Nyembelihnya kita sesuai dengan syar'i dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya. Ya, yang ketiga
asal mula atau pokok atau pangkal daripada zuhud itu watar kudunya ala ahliha qaliliha wa kasiriha. Jadi meninggalkan dunia ini kepada siapa? Ala ahliha, kepada ahlinya dunia. Masya Allah, kita serahkan kepada ahlinya. Tuh, qaliliha wa kasiriha, baik yang sedikit ataupun yang banyak. Masya Allah. Karena kita ini kebanyakan, kita itu sering terganggu dengan sikap atau yang dimiliki oleh orang lain. Itu Pak, betul gak? Orang lain yang beli kulkas, kita yang meriang gitu. Orang lain beli mobil baru, kita langsung pingsan gitu. Padahal orang lain yang tetapi sedikit ataupun besarnya itu kadang mempengaruhi kita. Gitu ya, Masya Allah. Padahal mah enak Pak. Kalau tetangga kita punya mobil baru kan gitunya. Enak gak? Enak. Suatu saat kita butuh tinggal pinjam. Betul. Orang lain yang nanti yang bayarinnya tiap bulan kan gitu. Kita mah tinggal gitu. Ya Allah, gitu. Cuman modalnya sing kuat muka saja gitu. Gitu ya. Insya Allah semuanya ikhlas, Masya Allah gitu ya. Ya Allah, asal jangan tiap hari pinjamnya. Gitu. Betul gak? Jadi kalau memiliki apa ini? Husnudun ke orang, itu qanaah, gitu ya. Tidak panasan ngelihat orang, enak hidup kita gitu Pak. Yang berat itu ketika melihat orang lain punya segalanya, kita itu terpengaruh oleh mereka, terpengaruh oleh ucapan mereka, terpengaruh oleh tindak tanduk mereka. Jadi mempengaruhi kehidupan kita. Capek Pak, betulnya. Capek. Apalagi kita sering ngasih, orang lain yang sering kita kasih jarang ngasih, dan kita sering nunggu dikasih. Kasihan gitu. Betul gak? Kasihan. Itu pegel gitu ya. Pegel leher. Betul ya. Masya Allah. Kadang kita seperti itu Pak. Kita ngasih ke tetangga kita nih ya sesuatu. Kadang kita mah suka nunggu balasannya kan gitunya. 4 kali 4 16 kan gitunya. Mau tidak mau harus dibalas gitu. Ya Allah, sampai undangan gitu. Undangan ya, ada sebagian daerah itu yang dicatat Pak. Jadi utang gitu ya. Si Anu ngasih Anu apa tulis. Jadi ketika si Anu hajat itu harus dibalas lagi kan gitu. Ada gak ya? Ada ya. Berat banget ya, Insya Allah. Ya kalau yang ngasihnya yang gede-gede, yang mahal-mahal, waduh, kita ngembaliinnya berat juga gitu. Pas-pas pada bulan itu ada 20 orang lagi yang hajat. Ya Allah, Masya Allah. Begitu. Jadi kadang-kadang kita itu suka apa? Suka nunggu-nunggu balasan daripada orang lain. Padahal capek Pak. Nunggu balasan orang itu capek. Padahal yang harus kita inginkan adalah apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa aja nanti yang balasnya? Kita ngasih kebaikan kepada si A, siapa tahu kita dibalasnya oleh si B, si C. Gitu ya. Allahu Akbar. Dan itu pasti akan Allah balas. Jangan takut gitu. Kita sering ketakutan kadang. Betul ya. Sering ketakutan, ini ada balasannya apa enggak gitu. Ya Allah. Bahkan harus dicatat, harus dilaporin gitu. Bahkan harus diumumin kita mah. Ada sih daerah, ada setiap ngasih sesuatu itu harus diumumin di speaker masjid. Ada Pak. Ya Allah, ini capek banget. Alhamdulillahirobbil. Jadi setiap ngasih gitu, bukan di hari Jumat maksudnya. Setiap hari nih ada yang ngasih. Ketika ada pembangunan, alhamdulillah si Anu ngasih, Anu sebutin. Nanti ada yang ngasih lagi sebutin, alhamdulillah telah dikasih gitunya. Insyaallah. Tapi bagus juga. Ya, buat apa? Buat ngasih motivasi bagi orang-orang yang belum. Oh iya saya belum kan gitunya.
Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kadang kita tuh dengar tuh, saya yang paling gede. Waduh. Kalau yang gede itu diumumin harus seminggu kan itunya. Waduh, berat banget. Gitu ya Allah. Ini sifat-sifat kita yang kecil-kecil itu kadang sering terjadi di antara kita, Masya Allah. Makanya tarkud dunya ala ahliya. Sok kepada ahli. Jadi bahasannya rizki orang gitu ya, milik orang tidak ada pengaruhnya kepada kita. Jangan menjadi pengaruh. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu tentang masalah rizki milik itu sudah Allah tentukan. Jadi enak kitanya gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Tuh kitanya alhamdulillah, tetangga kami mah ya Allah sudah punya mobil baru. Itu kan sudah punya istri baru kan gitunya. Tinggal alhamdulillah saja kitanya gitu. Soalnya mau orang lain gitu ada kemajuan, waduh. Ini dukunnya di mana ya ini? Dukunnya suudon ke orang Allah gitu ya, Masya Allah. Ini ala ahli. Kenapa kita harus qanaah nih? Ini berhubungan dengan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Segala yang Allah berikan, segala apa yang Allah kasihkan untuk kita terima dengan lapang dada. Tuh. Kenapa? Li'anna man la qana'atalahu la yasilahu tawakal. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki sifat qanaah, maka tidak sah dia memiliki sifat tawakal. Kagak ada tawakal kalau dalam diri kita nggak punya apa? Sifat qanaah. Otomatis ketika kita qanaah menerima apa adanya, maka otomatis akan ada tawakal Allah kan tuh. Makanya Nabi ngasih tuh pelajaran doa setiap kita keluar rumah, kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu tawakal. Tawakal itu sebenarnya isinya adalah qanaah, menerima apa adanya ketika kita keluar mencari nafkah. Allah kasih yang kecil alhamdulillah, agak-agak besar di kita alhamdulillah, alhamdulillah kan gitu. Tinggal apa kita bersyukur kan, itu tawakal. Makanya doa Rasul itu ngajarin buat kita pelajaran. Ketika apa yang terjadi, nah gitunya, setelahnya apa yang kita miliki, Allah yang beri kepada kita apa saja gitu, nah kita terima dengan lapang dada. Itu baru tawakal. Oh, semua tawakal tapi ngegerutu gitu. Itu. Masya Allah. Gitu Bu ya, Bu. Mana Ibu itu? Bu, enggak ada. Tidur. Itu ya, ketika suami kita ngasih Bu ya, suami ibu-ibu ngasih ya 50.000, alhamdulillah. 200.000, 500.000. Oh. Ya Allah, itu ya. Tuh, jadi segalanya enak kalau kita selalu bersyukur, itu enak. Itu ya, Masya Allah. So, makanya pandai-pandailah kita bersyukur. Waman la tawakkala lahu la yasilahu taslim. Tuh. Barang siapa yang tidak memiliki sifat tawakal, maka tidak sah baginya apa? At-taslim. Itu ya. Taslim itu apa? Pasrah. Itu pasrah. Pasrah itu apa? Menyerahkan segalanya sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu. Terserah Allah. Itu hidupnya itu terserah Allah. Enak. Mau digimanain terserah Allah gitu. Kenapa? Karena yang ngatur hidup kita itu Allah, bukan kita. Oh ini kunci hidup kita. Orang lain berbuat begitu kejelekan kepada kita, tawakal ala Allah. Nggak usah, kita taslim nantinya. Kenapa? Karena dia tidak akan berbuat seperti itu illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kok kenapa seperti itu Allah? Nah, itu untuk menguji kita. Kita sabar apa enggak menghadapi tetangga yang seperti itu? Kita sabar apa enggak menghadapi istri
yang seperti itu. Kita sabar apa enggak, diberikan apa? Kalau ibu-ibu suami yang seperti itu. Jadi semuanya adalah ujian. Untuk apa? Naik kelas dan pembuktian sebenar-benarnya iman seseorang. Benar apa enggak? Kita imannya itu kepada Allah. Gitu ya, percaya 100% itu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu diuji, kita dicoba oleh Allah. Mudah-mudahan manfaatnya ya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kasih sayangnya, terus memberikan tambah-tambah keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kesanggutan-kesanggutan di antara kita, permasalahan-permasalahan kita, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tabahan, ketawakalan, keikhlasan, dan juga Allah memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.